Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, pemerintah mengeluarkan kebijakan perluasan penerima program subsidi pembelian motor listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023. Dalam aturan disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian motor listrik berdasarkan nomor induk kependudukan atau KTP. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan perluasan penerima program subsidi pembelian motor listrik roda 2 berbasis baterai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permen Perin Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, alasan perubahan kebijakan terkait syarat pembelian motor listrik bersubsidi adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Pada Permen Perin 21 tahun 2023 disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan listrik berbasis baterai roda 2 yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan yang sama. Melalui program bantuan pemerintah tersebut, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian satu unit kendaraan listrik berbasis baterai roda 2. Lebih lanjut, dalam Permen Perin juga disebutkan bahwa dalam proses pembelian dealer perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data Dukcapil. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian resmi memperluas penerima program subsidi pembelian motor listrik roda 2 berbasis baterai dengan syarat 1 KTP per unit motor. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perubahan kebijakan tersebut untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Ya, terkait dengan revisi peraturan ini, Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI menyatakan kesiapan anggotanya untuk memenuhi kapasitas produksi seiring dengan langkah pemerintah yang memperluas kriteria pembelian motor listrik bersubsidi. AISMOLI meyakini jumlah pengguna motor listrik berpotensi bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang membuka secara umum kriteria penerima subsidi motor listrik. Rencana pemerintah untuk memperluas kebijakan subsidi tersebut dapat membantu industri untuk menyiapkan produksinya. Di mana sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah. Ya, selain memperluas penerima subsidi, pemerintah ternyata juga tengah mengkaji kenaikan dari besaran subsidi motor listrik tersebut. Seberapa besar angka subsidi yang dikaji? Berikut kami telah rangkum informasinya. Pemerintah tengah berupaya menaikkan minat masyarakat melakukan konversi dari motor berbasis BBM ke motor listrik. Salah satunya berencana menaikkan besaran subsidi konversi motor listrik. Adapun saat ini besaran subsidi yang diberikan pemerintah 7 juta rupiah per unit. Wacananya, pemerintah tengah mengkaji untuk menaikkan besaran subsidi menjadi 10 juta rupiah per unit. Terkait wacana tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ISDM Dadan Kusdiana hanya memastikan bahwa pihaknya memang sedang melihat apakah besaran subsidi saat ini kurang atau tidak sehingga bisa diambil kebijakan yang tepat. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ISDM, Yudo Dwinanda Priadi mengatakan, pemerintah akan membicarakan kembali persoalan polusi udara Jakarta bersama kementerian lembaga lainnya. Dalam hal ini, Kementerian ISDM ingin semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik yang memang lebih rendah emisi. Terkait kemungkinan menaikkan besaran nilai subsidi konversi motor listrik untuk menarik minat masyarakat, Dirjen EBTKE menyatakan sedang mengkajinya. Kementerian ISDM akan melihat realisasi dari program konversi motor listrik terhadap target tahun ini, di mana sepanjang 2023 pemerintah menargetkan konversi ke motor listrik bisa mencapai 50.000 unit. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, masih seputar perluasan program subsidi motor listrik, pemirsa, di mana menanggapi kajian pemerintah untuk menaikkan besaran subsidi, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 2 sebesar 7 juta rupiah ini dinilai sudah cukup ideal. Ya, Bahlil mengatakan pemerintah menghapus 4 syarat penerima subsidi motor listrik sebelumnya lantaran kebijakan tersebut terlalu selektif atau terbatas. Karenanya saat ini pemerintah mulai memberlakukan pembelian motor listrik subsidi dengan syarat 1 KTP untuk 1 unit motor. Bahlil pun optimistis kebijakan baru tersebut akan meningkatkan minat masyarakat beralih menggunakan motor listrik. Ya, perluasan penerima subsidi ini juga diharapkan oleh Asosiasi Produsen Motor Listrik bisa menjadi momentum yang mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Ditambah lagi isu polusi udara yang saat ini tengah gencar diperbincangkan bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan pembelian motor listrik ditambah dengan adanya bantuan sebesar 7 juta rupiah dari pemerintah. Ya, dengan adanya perluasan penerima, ini berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Namun, apakah benar demikian atau masih ada syarat lainnya yang harus dipenuhi di lapangan? Berikut kami sudah punya informasinya terkait dengan cara mendapatkan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah berikut ini. Kementerian Perindustrian resmi memperluas penerima program subsidi motor listrik dengan syarat 1 KTP per unit motor. Adapun sebelumnya syarat penerima motor listrik bersubsidi 7 juta rupiah lebih terbatas, yaitu hanya untuk kalangan UMKM penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permen Perin Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan Permen Perin Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa program bantuan diberikan untuk 1 kali pembelian motor listrik yang dilakukan oleh masyarakat dengan 1 nomor induk kependudukan yang sama. Masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah tersebut, syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Sementara itu dalam proses pembelian motor listrik subsidi, pembeli cukup menunjukkan KTP. Nantinya dealer akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Setelah sesuai, maka masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian 1 unit motor listrik. Jakarta, Tim Liputan, Alex Channel. Ya, itu tadi sekilas terkait dengan bagaimana kemudian cara mendapatkan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Adapun sebelumnya pemirsa, syarat penerima motor listrik bersubsidi 7 juta rupiah yaitu hanya untuk kalangan UMKM, penerima kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro dan juga bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 VA hingga 900 VA. Ya, dan kini masyarakat diyakini sudah bisa untuk membeli motor listrik baru dan berikut juga potongan dari harga 7 juta rupiah dengan syarat memiliki kartu tanda penduduk ataupun KTP dan juga usianya tadi minimal 17 tahun. Adapun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengungkapkan alasan pemerintah merevisi ketentuan insentif pembelian sepeda motor listrik lantaran 4 syarat sebelumnya ternyata masih belum optimal mengerek pembelian. Ya, aturan tersebut direvisi agar seluruh masyarakat bisa mendapat subsidi. Dengan begitu, pembelian motor listrik pun dapat meningkat. Lantas apakah syarat baru subsidi kendaraan listrik bisa mengerek pembelian? Atau adakah cara lain agar masyarakat mau beralih ke energi bersih? Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaning Tias mengatakan syarat baru tersebut tidak akan serta-merta membuat masyarakat mau membeli kendaraan listrik. Setidaknya ada 3 penyebab rendahnya minat masyarakat pada kendaraan listrik. Pertama, masih mahalnya harga, di mana kita tahu ada 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah dengan harga yang cukup beragam. Dan dari sisi harga, sepertinya memang masyarakat cukup menilai harganya masih cenderung mahal dan bahkan ini masih bisa dimasukkan ke kategori tersier. Kemudian yang kedua adalah indikator lainnya yang juga kemudian menjadi pertimbangan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung memikirkan apakah kendaraan listrik ini bisa saya jual kembali jika sewaktu-waktu saya ingin menjualnya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kedua.
Kemudian pertimbangan ketiga adalah infrastruktur yang belum rata, terutama terkait dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ataupun SPKLU. Nah, ini juga menjadi tiga pertimbangan utama dari masyarakat untuk kemudian ingin beralih ke kendaraan listrik, termasuk diantaranya motor listrik. Namun kita harapkan memang kebijakan yang baru diluncurkan ini untuk kemudian diperluas kembali subsidi sebesar 7 juta rupiah ini bisa dimanfaatkan ataupun dioptimalkan oleh masyarakat, meskipun memang pemerintah juga tetap harus introspeksi ataupun kita lihat mengevaluasi bagaimana kemudian pelaksanaannya di lapangan. Apakah kemudian bisa sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan target. Namun kita perlu apresiasi meskipun di saat yang sama ada ironi bahwa subsidi ternyata ini diberikan untuk semua orang tanpa syarat apapun kecuali tadi KTP dan juga warga negara Indonesia berumur 17 tahun. Ya, kita lihat nanti seperti apa realisasinya ke depan. Dan pemirsa, informasi di segmen ini kita cukupkan. Kita nanti akan sampaikan kepada Anda informasi lainnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.